jangan keplok. Mafia itu. Hebat, di mana-mana kok ada mafia. Di Tebu ada mafia. Ada, Ndoro. Itu kan biasanya kita dengar mafia hukum, ya kan? Mafia migas. Iya. Sok tahu masa ada mafia di gula itu masih ada. Gini loh, Ndoro. Ya gimana? Menurut ibarat dalam dunia persilatan, Ndoro. Dalam dunia industri gula itu juga ada tokoh-tokoh yang menguasai gula-gula. Nah, kalau dalam gula itu ada 7 pendekar gula. Samurai. 7 samurai gula yang bisa mengatur pasaran gula nasional kita. Ngawur fitnah. Masa begitu banyak pemerintah ngapain aja? Itu tadi cuma umpama, Ndoro. Ya bukan, nanti kamu coba ngomong duluan sebelum bapak-bapak ini coba. Loh, bisa tanya kepada beliau-beliau ini, tapi juga bisa tanya kepada para petani tebu. Mereka tahu kok. Mereka lebih tahu. Mbah, sampean tahu enggak soal 7 samurai gula itu? Yang kami tahu, matinya kami atau sekaratnya petani seperti saya ini adalah banyaknya tukang impor. Lah, apa tukang impor itu dinamakan pendekar-pendekar atau samurai-samurai itu, yang jelas pokoknya tahu saya tukang impor. Lah, tukang impor ini membunuh petani, mengurangi daya tahan petani. Karena apa? Dengan adanya impor ini, petani harga tidak terdongkrak. Harga gulanya? Harganya jatuh ya. Setelah harganya jatuh, kita sudah berusaha, sudah wadul ke sana kemari dari ujung Wadul barat. Wadul ki apa? Sudah lapor matur, Ndoro. Nah, sudah wadul gitu. Ya. Sudah saya udah ngomong ke sana kemari sampai bingung. Akhirnya semuanya ya ngomongnya landai-landai saja. Oke, termasuk kepada Pak Presiden sebelum dilantik Pak Jokowi. Sudah toh? Sudah ke Jember dulu petani ini saya ajak. Satu bis hampir 48 orang. Dan tanggapan Pak Jokowi pada waktu itu luar biasa. Moratorium, stop impor merupakan solusi usul petani Terus Kabupaten sekarang Blora. Tapi sekarang lah menterinya, 3 menterinya memble semua. Itu. Wah, gimana nih? Ini serius ini, Pak. Bener nggak sih Prof ini Gimana, omongannya? Prof? Jangan-jangan cuma Ngomongnya mengigo. Pak Anton tuh bener dah itu, Pak. Ada benarnya. Tapi inti persoalannya itu adalah di mana? Kan kita mau cari jalan keluar kan? Iya. Nah, inti persoalannya itu adalah di izin pendirian pabrik rafinasi itu. Yang dulu waktu tahun 2002 itu hanya ada 2, sekarang sudah 11 atau 13 gitu. Kalau izinnya sudah ada, kemudian sudah ada pabriknya, bagaimana cara pun kita bilang itu mafia atau pedagang atau lobis, dia akan usahakan untuk selalu mengimpor. Dan lagi-lagi sesudah diimpor, nampaknya kalau kita lihat statistik itu kan kapasitas daripada pabrik itu luar biasa besarnya, bisa sampai 5 juta ton per tahun bisa mengolahnya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan mungkin hanya sekitar 2,5 juta ton. Jadi ada setengah. Dan kita tidak tahu nanti berapa benar-benar yang masuk di pelabuhan itu kan. Kalau sudah ada di pabrik, kan harus dicari jalan untuk menjualnya itu. Walaupun dilarang, akan dicari jalan terus toh untuk masuk ke situ. Jangan-jangan ini meneruskan polisinya Bapak dulu, enggak ya? Iya, sebenarnya bukan meneruskan, tapi melanggar. Melanggar apa yang sudah kita mulai pada saat itu. Kita harus stop pendirian pabrik rafinasi. Kalau ada pemberian pabrik rafinasi, itu harus miliknya yang sudah punya kebun itu. Ada PTPN, ada RNI, ada yang lain-lain juga gitu. Kalau mereka yang mempunyai rafinasi itu, maka tentunya dia tidak mau merugikan kebunnya kan? Iya pasti. Nah, kalau dia rugi dari kebunnya, untung dari rafinasi nggak dapat apa-apa kan? Oleh karena itu hendaknya kalau menurut saya, pabrik rafinasi yang sudah bertahun-tahun tidak membangun kebun, cabut izinnya. Kemudian tapi harus ditambahkan lagi, sudah itu kalau ada yang baru, berikanlah itu kepada yang sudah punya kebun. Yang punya kebun. Kebun rakyat. Kebun rakyat termasuk yang bisa kerjasama dengan kebun rakyat. Itu sama. Ini ada juga pabrik rafinasi
tidak punya kebun, tidak kerjasama dengan rakyat. Jadi dia hanya mengimpor. Enak sekali gitu toh. Enak sekali. Ya memang itu sangat enak sekali karena biaya masuknya kan nol. Nah, itu. Raw sugar itu. Jadi Yang benar apa yang nol tadi? biaya masuk. Jadi impor nggak bayar biaya masuk. Nggak bayar biaya masuk raw sugar itu. Padahal potensi pendapatannya berapa triliun? Disebutkan bahan baku. Sebenarnya sudah gula juga dia. Ya tapi kan Jadi dia kalau bilang nggak diimpor pernah raw impor sugar gula. itu sebenarnya kita sudah mengimpor gula, tapi gula mentah. Kan begitu. Nah, jadi memang pemerintah saya kira harus segera melakukan audit. Ya. Ada neraca pangan, ada neraca gula. Dengan kondisi jumlah luas lahan kita yang ada, dengan keadaan pabrik kita yang ada sekarang, kita mampu memenuhi untuk gula kristal putih. Kalau untuk gula yang rafinasi, terhadap mereka-mereka yang sudah diberikan izin kemarin itu, wajib dia mencari tanah sekarang ini, tanam tebu. Datangin Pemda-Pemda, suratin bupati-bupati. Saya yakin mereka akan mendapatkan tanahnya untuk bertanam tebu itu. Bingung ke ya? Bingung. Aduh. Memangnya Dora nggak bingung? Wah, bingung. Coba saya tanya. Ya. Gula apa yang hobinya berkelahi? Apa ada gula yang berkelahi? Ada. Apa? Gula-gula ninja. Ada lagi, Doro. Apa? Gula yang jagoan silat. Apa itu? Si gula dari buah hantu. Jadi gini ya, Doro. Ya. Di tengah persoalan industri gula yang seperti itu, harapannya itu cuma satu. Seperti dibilang tadi itu. Direnovasi, direhab, mesin-mesinnya diperbarui. Dan yang terpenting, Doro, Apa? pemerintah itu harus berpihak pada nasib para petani. Jadi kebijakan soal gula harus pro rakyat, bukan pro mafia gula. Menteri Perindustrian itu bilang, kita tidak import gula, cuma raw sugar loh. Bedanya apa? Makanya aku bingung.